Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Alma-Wijayanti dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Peradaban. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar peradaban. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang peradaban Islam di Andalusia. Di sini ada Islam di Andalusia. Islam awal berkembang di Jazirah Arab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Latar belakang sebelum Islam, secara singkat masih belum mengenal hukum. Lembaga hukum dalam kehidupan masih relatif terbatas, walaupun kota Mekah merupakan kota dagang pada saat itu. Islam masuk ke wilayah Andalusia tidak sesingkat penyebarannya, melalui beberapa tahapan yang mendukung Islam menduduki wilayah itu. Beberapa tokoh pendiri Islam meyakini bahwa Andalusia memiliki potensi yang luar biasa terhadap kemajuan Islam. Andalusia saat ini merupakan daerah otonom Spanyol, adalah sebagian dari Eropa. Daerah ini pertama kali dipanggil dengan nama Liberia, yaitu nama yang dinisbahkan kepada penduduk-penduduk bangsa Liberia yang pertama kali mendiami daerah itu. Kemudian dikenal dengan sebutan Asbania, yaitu sewaktu bangsa Romawi mendukung daerah itu pada abad kedua Masehi. Setelah itu, sebagian dari daerah ini diduduki oleh bangsa Vandal, sehingga dinamakan bangsa Vandalisia. Yang terakhir, ketika kaum muslim menduduki daerah itu, mereka menyebutnya dengan Andalus, yaitu berasal dari kata Vandalasia yang disebut menurut lidah orang Arab. Lanjut, kondisi pra-Islam di wilayah Eropa dan Andalusia secara khusus memiliki penduduk dengan keterbelakangan dan kebodohan yang sangat luar biasa, yang sering disebut dengan masa kegelapan atau Dark Age. Kezaliman adalah sistem yang berlaku di sana. Para penguasa menguasai harta kekayaan negeri, sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan yang parah. Para penguasa menguasai istana yang benteng-benteng, sementara rakyatnya bahkan tidak memiliki tempat berteduh dan rumah yang layak. Mereka berada dalam kemiskinan yang luar biasa, bahkan dirinya diperjualbelikan bersamaan dengan tanah. Kehidupan tidak ermolar, kehormatan diinjak-injak, dan kehidupan sangat jauh dari nilai moral. Mereka tidak kenal bahasa, lisan, apalagi tertulis. Mereka ialah suku Vandal. Di akhir abad keempat, Andalusia dikuasai oleh bangsa Gotik. Para penguasa menekan suku Vandal agar tidak merusak stabilitas kawasan dan wilayah lain. Meskipun suku Vandal melakukan pemberontakan besar-besaran terhadap penguasa yang memimpin mereka, penguasa dapat mengatasinya dengan mengusir mereka ke arah selatan dan Gotik. Memerdekakan diri untuk menguasai semenanjung tersebut, kemajuan Islam di Spanyol sangat menonjol dalam berbagai bidang. Baik dalam bidang intelektual yang menyebabkan kebangkitan Eropa saat ini, kebudayaan ini dalam bidang arsitektur maupun bidang-bidang lainnya. Puncak kemajuan peradaban Islam di Spanyol berdampak bagi kemajuan peradaban Eropa. Kemajuan yang muncul dari wilayah ini meliputi kemajuan di bidang intelektual, bangunan dan arsitektur, dan bidang keilmuan agama. 18 bidang intelektual berkembang, ilmu filsafat, manuskrip Yunani telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada masa Khalifah Abbasiyah Al-Mansur 754 sampai dengan 755 Masehi telah melakukan aktivitas perjemahan hingga masa Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai dengan 833 Masehi. Bidang intelektual lainnya yaitu sains yang meliputi ilmu kedokteran, fisika, matematika, astronomi, kimia, botani, zoologi, geologi, ilmu obat-obatan juga berkembang dengan baik. Banyak lagi bidang yang bermunculan seperti bahasa dan sastra, musik dan kesenian. Tidak kalah maju bidang arsitek dan bangunan di beberapa kota di Andalusia. Di antaranya yang terbesar ialah Istana Alhambra
yang berada di Granada hingga saat ini bisa kita nikmati keindahannya. Taman-taman kota yang menghiasi seluruh kota juga sudah tertata rapi. Selanjutnya ada prestasi umat Islam di Spanyol. Umat Islam memperlakukan umat Kristiani dan Yahudi dengan baik dan adil, memperbaiki atau memajukan perdagangan dan pertanian, mengembangkan seni rupa, membuat kontribusi yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Islam menjadi guru bagi Eropa di bawah pimpinan Abdurrahman Al-Ghafiqi. Tentara Islam pernah menyerbu Prancis Tengah, namun tertahan di Tours, sekitar 120 militer dari kota Paris, pulau-pulau di Laut Mediterranean, Majorca, Korsia, Sardinia, Creta, Rhodes, Cyprus, dan Sicilia berhasil ditundukkan. Membangun kota Cordoba sebagai kota metropolitan pada saat itu di Eropa. Pada abad 10, penduduk Cordoba 500.000 jiwa, dibandingkan dengan Paris hanya 38.000 jiwa. Mempunyai 700 masjid, 70 perpustakaan dengan 500.000 manuskrip, dan memperkenalkan staf peneliti, ilmuwan, dan penjilid buku. Memiliki pemandian umum, instalasi lampu jalan pertama di Eropa, Istana Khalifah, Madinah Al-Azhar, dan ada Masjid Alhambra, simbol kemajuan peradaban. Selanjutnya ada sejarah dan kebudayaan Islam, jilid pertama karangan Asy-Syalabi, mengungkapkan beberapa faktor yang mendorong kaum muslimin menaklukkan daerah ini. Di antaranya adalah yang pertama, suasana perang di antara kaum muslimin dengan orang-orang Kristen di Spanyol. Spanyol dikenal dengan tempat bertemunya beberapa umat beragama. Yang kedua, pergolakan-pergolakan di kalangan penduduk Spanyol, kaum Romawi pada 133 Masehi, kaum Yahudi, Vandal, Kristen atau Nasrani. Faktor inilah yang mendorong kaum muslimin untuk menyerang Spanyol karena yakin dapat menaklukkan dengan mudah. Yang ketiga, perebutan kekuasaan yang berlaku di daerah Spanyol. Umat Islam diundang oleh kalangan tertentu, kepentingan tertentu pula. Yang keempat, serangan kaum muslimin ke Spanyol atas undangan penduduk dalam negeri itu sendiri untuk mempertahankan hak-hak mereka. Yang kelima, niat kaum Islam untuk menyebarkan ajaran Islam di daerah-daerah itu. Ada dua pilihan yang dihadapi kaum muslimin dalam melanjutkan penaklukan, yakni mengarah ke utara menyeberangi Selat Gibraltar dan masuk ke Spanyol dan Portugis, Andalusia pada waktu itu, atau mengarah ke setelan masuk ke dalam jantung padang Sahara yang sangat luas tapi penduduknya sangat sedikit. Tujuan penaklukan kaum muslimin bukan untuk mencari wilayah atau kawasan baru, atau sekedar mengumpulkan sumber daya bumi. Tujuan utama mereka ialah berdakwah di jalan Allah dan mengajarkan agama ini kepada manusia. Selanjutnya, sebab-sebab kemunduran Islam di bumi Andalusia Spanyol. Keputusan penaklukan Islam terhadap Andalusia dipimpin oleh Musa bin Nushair. Ia memiliki ide menaklukkan Andalusia sudah lama sebelum terjun ke medan perang langsungnya, meskipun banyak hambatan yang ada di depannya, seperti minimnya armada laut, adanya pulau Balear milik kaum Nasrani di belakang mereka, pelabuhan Sabtah, Ceuta yang berkaitan dengan penguasa Andalusia, dan masih banyak lagi hambatan yang menghalangi penaklukan tersebut. Tetapi Musa bin Nushair mampu mengatasi hambatan-hambatan yang melintas di hadapannya, yakni dengan membangun beberapa pelabuhan dan menyiapkan armada laut, mengangkat Tariq bin Ziyad sebagai pemimpin pasukan menaklukkan Pulau Balear dahulu dan menggabungkan ke dalam wilayah kaum muslimin. Terjadi peristiwa Sabtah Ceuta dan pertolongan Allah yang memudahkan kaum muslimin menaklukkan Andalusia. Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia dengan misinya bersama perahu-perahu penyeberangan. Hingga pada waktu sampai di tanah Andalusia,
terjadi pertempuran lembah Berbate pada tahun 711 Masehi yang sangat monumental, di mana pasukan perang kaum muslimin tidak lebih dari 12.000 pasukan melawan pasukan perang dengan senjata lengkap berjumlah 100.000 pasukan. Hal ini cukup menggetarkan hati kaum muslimin yang awalnya ikut dalam peperangan dalam keadaan terpaksa, meskipun ada yang bertekad bulat jihad di jalan Allah menyebarkan syiar Islam di sana. Disinilah peristiwa Tariq bin Ziyad membakar perahu penyeberangan dan berkhotbah yang berisi kobaran semangat jihad dan cinta terhadap agama Allah. Maju ke depan apapun yang terjadi sampai titik kemenangan, yakni jaminan surga Allah. Peristiwa peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Penaklukan Islam dilakukan oleh kedua pemimpin, Musa bin Nushair dan Tariq bin Ziyad, meliputi seluruh semenanjung Andalusia. Andalusia setelah masa Musa bin Nushair dan Tariq bin Ziyad ialah masa kekhalifahan. Beberapa perubahan yang terjadi di masa ini, di antaranya penghapusan kasta, tumbuh peranakan baru hasil perkawinan, silang antara penduduk asli dengan kaum muslimin pendatang, dan penyebaran kebangsaan beragama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.